Dilansir dari Kompas.tv. Kamis, 4 Mei 2023, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, mengungkap dugaan adanya skenario yang menginginkan hanya dua pasang calon presiden wakil presiden pada pemilihan umum, pemilu, 2024 dalam tayangan program Kompas Petang pada Kamis, 4 Mei 2023. Awalnya, Ujang menjawab mengenai kemungkinan penggabungan koalisi perubahan dengan Gerindra dan PKB. Menurutnya, ada kemungkinan tersebut, namun jika salah satu partai politik di koalisi perubahan mundur, maka Anies Baswedan tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden. Mungkin saja, tapi kalau itu terjadi, misalkan Demokratnya keluar gitu ya dari koalisi perubahan, kan Aniesnya tidak bisa jadi nyapres. Mungkin ada skema-skema atau skenario-skenario yang ingin dua pasangan presiden atau dua poros, all presidents men, atau all Jokowi's men, itu mungkin saja. Dalam konteks tersebut, Ujang melanjutkan bahwa kedatangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mungkin merupakan bagian dari skenario tersebut. Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal, Wasekjen, PKB, Syaiful Huda, yang juga menjadi narasumber dalam dialog tersebut, membantah dugaan tersebut. Syaiful menyatakan bahwa sejak awal, PKB telah berkoalisi dengan Partai Gerindra dengan semangat untuk mencegah agar pemilihan presiden 2024 tidak hanya menghadirkan dua pasangan calon saja. Coba kita simak cuplikan podcast wartawan-wartawan hebat ini. Gitu kan. Nah, info nih, gua bocorin dikit. Jadi Sen Pram, agenda atau suatu operasi lah, dalam tanda kutip quote and quote, untuk membuat hanya dua pasang calon, capres dan cawapres yang akan berlaga di 2024 itu serius. Memang. Nah, itu mungkin menjawab pertanyaan Pram, Sen. Jadi kenapa ini tidak ditawarkan ke Jokowi, tapi ditawarkan ke SBY, supaya tawarannya lebih banyak dan mungkin saja nanti dia tertarik. Demokrat tertarik sehingga koalisi pendukung Anies ini akan kehilangan tiket gitu kan, karena koalisi Anies ini kan 3 partai, kehilangan salah satu aja mereka udah pasti nggak bisa berlayar. Iya betul. Nah, gue membaca dan memang gue dapat info ini sangat serius gitu, ini sangat serius untuk meng-create sedemikian rupa agar dua pasang capres dan cawapres aja yang bisa running. Dan tentu saja pasangan ini adalah pasangan yang didukung oleh istana. Itu dia. So salah Jokowi, satunya Prabowo. Atau jangan-jangan. Dilansir dari artikel caritau.com, Senin 12 Juni 2023. Partai Demokrat dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan melawan segala bentuk penzaliman yang dialami partai mereka, termasuk penzaliman yang terkait dengan keputusan partai untuk mendukung pencalonan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 2024. Disampaikan oleh Vike Feriponto, kader dari Demokrat. Pengamat intelijen senior dan ahli strategi kebijakan publik Amir Hamzah sebelumnya mengemukakan bahwa berdasarkan dokumen yang diketahuinya, bahwa tindakan-tindakan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi terhadap Anies sebenarnya diinisiasi oleh pihak asing, dalam hal ini Cina dan pendukungnya di Indonesia, melalui sebuah operasi yang disebut Operasi Naga Merah Putih. Di situ. Sementara di satu sisi, dari strategi Partai Komunis Cina, merusak pencapresan Anies Baswedan, itu juga berarti harus merusak kekuatan politik, sosial, ekonomi yang dipegang oleh Yusuf Kala. Dan inilah yang sedang dilakukan oleh Cina dengan apa yang disebut Operasi Merah Putih, Naga Merah Putih.
Yang saya bilang tadi, untuk setiap langkah operasi politik, misalnya katakanlah mereka suruh mendeklarasikan satu kegiatan, kan itu 200 juta. Nah kita hitung aja satu hari bisa ada. Kalau ada 5-6 deklarasi di mana-mana, itu udah berapa gitu kan. Nah inilah masalah-masalah yang harus kita lihat, sehingga yang kita harapkan adalah yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 nanti bukan boneka dari satu kekuatan lain, tapi betul-betul pasangan yang dia akan bekerja untuk kepentingan nasional, sebagaimana yang berulang kali saya katakan, dan kepentingan nasional itu secara tegas tertulis dengan gamblang dalam alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di samping itu, harapan kepada mereka yang akan terpilih nanti adalah keinginan masyarakat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 versi 18 Agustus 1945. Saya katakan tidak terlalu sulit karena apa? Kalau kita berbicara dari praktek hukum tata negara, Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 45 kan belum dicabut. Walaupun undang-undang ini sudah diadendum gitu kan. Nah jadi Dekret Presiden itu bisa kita pakai sebagai jalan keluar untuk merumuskan sebuah konsensus nasional yang kita berikan kepada pasangan terpilih nanti untuk mengumumkan kepada publik pada awal pemerintahan mereka bahwa kita awali pemerintahan kita ini dengan kembali ke Undang-Undang, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik sebagaimana harapan masyarakat bangsa pada saat ini. Pak, tadi kan Bapak menyebutkan ada yang namanya operasi Naga Merah Putih. Bisa dijelaskan dengan lebih detail, Pak? Itu operasi apa, tujuannya apa, dan sasarannya siapa, Pak? Tadi yang saya bilang dua, menggagalkan Anies dan mensukseskan pencapresan Ganjar. Mereka usaha target mereka agar supaya AHY bisa menjadi capres. Dan itu kan sudah disuarakan kemarin oleh PDIP yang membuka peluang bagi pencawapresan AHY. Tetapi dari strategi politik, dari operasi mereka kita baca bahwa hasil intervensi mereka kepada PDIP lewat Rakernas kemarin, sehingga PDIP menyuarakan nama AHY sebagai bakal calon wakil presiden, sebenarnya adalah untuk merusak koalisi. Nah, memang ada sesuatu yang barangkali mereka tidak tahu secara menyeluruh, sehingga mereka juga akan melakukan tekanan kepada Nasdem karena faktor BTS. Tapi kan jangan kita lupa bahwa faktor BTS kan tidak menyeret Nasdem aja. Partai-partai politik lain juga kena, bahkan mungkin orang di lingkungan istana pun kena. Jadi kesulitannya di situ. Sementara ceritanya Pak Mahfud mengenai 349 triliun juga belum selesai juga, gitu kan? Kemudian dengan beberapa berita dari luar negeri yang memunculkan bahwa pinjaman tersembunyi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan Cina itu sangat membahayakan. Ada yang menyatakan bahwa kalau pakar ekonomi menyatakan bahwa ini membahayakan ekonomi kita, tapi saya menyatakan bukan saja membahayakan ekonomi kita, membahayakan kedaulatan bangsa ini. Karena apa? Justru melalui pinjaman tersembunyi itulah Pengamat politik Amir Hamzah mengungkapkan pada Sabtu, 10 Juni 2023, bahwa berdasarkan dokumen yang ia peroleh, serangan-serangan yang ditujukan untuk merugikan Anies Baswedan merupakan bagian dari operasi Naga Merah Putih. Operasi ini bertujuan untuk menghalangi Anies dengan berbagai cara. Termasuk upaya untuk mencabut dukungan dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, terhadap Anies. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.